Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Ainah, Nurul Jannah, dan saya sendiri, Umi Kalsum. Di sini kami akan mempresentasikan aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, langsung saja. Untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian asas-asas perjanjian. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas itu adalah dasar atau hukum dasar. Sedangkan secara istilah, pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Sedangkan perjanjian merupakan kesepakatan yang mengikat. Jadi, asas perjanjian adalah suatu dasar atau prinsip dasar yang menjadi acuan hukum untuk melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat. Sebelum seseorang atau para pihak memahami asas-asas perjanjian, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat subjektif, adanya kata sepakat untuk mengikatnya dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun macam-macam asas perjanjian yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas personalitas. Asas personalitas adalah suatu perjanjian yang dimana hanya melibatkan satu individu atau perseorangan saja. Sebagaimana dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1340 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Selanjutnya yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas ini adalah suatu perjanjian yang cukup hanya didasari atas suka sama suka atau dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Selanjutnya yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Salah satu asas hukum yang meyakini dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksudnya di sini adalah setiap orang berhak atau bebas dalam membuat suatu perjanjian dengan syarat seperti apapun selama perjanjian itu dilaksanakan secara resmi dan berkemauan serta tidak melanggar ketertiban umum dan etika. Kebebasan ini merupakan pelaksanaan berkeinginan bebas, gambaran hak dan hak asasi manusia. Adapun ruang lingkup kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan berkontrak lahir dan berkembang searah dengan perkembangan yang berkaitan antar manusia, terutama dalam bidang perdagangan. Kebebasan berkontrak dalam hak asasi manusia telah berkembang dan diakui menjadi sebagian asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas hukum ini didapatkan di luar peraturan perundang-undangan, maka dari itu tidak dinyatakan secara konkret dalam aturan hukum. Selanjutnya yang terakhir, asas kekuatan mengikatnya kontrak.
Asas ini merupakan landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis, asas ini dianggap keberadaannya dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal ini berbunyi bahwa semua perjanjian diolah secara sah yang diterima dalam undang-undang bagi yang membuatnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Selanjutnya, pembaca kedua akan dibacakan oleh Nurul Jannah. Itikat baik, dalam bahasa Inggris good faith, dalam bahasa Latin bona fides, adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Konsep itikat baik sudah dari zaman Romawi kuno. Dalam hukum internasional, konsep ini pertama kali disebutkan dalam sebuah perjanjian perdamaian antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1659 untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tahun 1635. Asas ini sering disebutkan dalam konteks perjanjian. Sebagai contoh, pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 menyatakan bahwa perjanjian mengikat negara yang melakukan perjanjian dan mereka harus melaksanakannya dengan ikhtikat baik. Asas itikat baik. Istilah perjanjian sebuah lazim didengar dan dipergunakan dalam lapangan bisnis dalam segala tingkatan. Perjanjian merupakan keputusan kehendak dua pihak sehingga orang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri. Menurut Subekti, perjanjian merupakan sumber perikatan, sedangkan perikatan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum di antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Baiklah, untuk pembaca yang terakhir akan dibacakan oleh Nur Aina. Mengenai syarat syah perjanjian menurut KUHP Perdata diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata yang terdiri atas kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Salim HS menyatakan bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis dan lisan. Mengenai unsur-unsur itikat baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diisyaratkan di dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. A. Kepatuhan dan keadilan. B. Penyalahgunaan keadaan. C. Paksaan, kesesatan dan penipuan. D. Kejujuran dan kepatuhan. E. Prinsip itikat baik di beberapa negara. Adapun asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 diduga sering disalahgunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen yang posisi ekonominya lebih kuat sering menggunakan klausul baku sebagai syarat yang dipaksakan kepada konsumen untuk menyetujuinya. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen. Untuk itu, menurut pasal 1338 ayat 3, menggunakan asas kebebasan berkontrak harus dibatasi asas itikat baik.
Adapun asas iktikat baik ini diantaranya adalah keadilan dan kepatuhan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran, dan kepatuhan. Konsumen seharusnya terlebih dahulu mencermati draft perjanjian pembiayaan konsumen. Di samping itu, peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrak pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sampai di situ pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian PPT yang kami buat. Mungkin dalam PPT ini banyak sekali kekurangan dalam penjelasannya atau penulisan teks yang kurang jelas. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran kawan-kawan untuk memperbaiki PPT tersebut agar untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kami tak lupa berterima kasih kepada dosen dan kawan-kawan dalam pemaparan materi hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanpa PPT ini tidak akan tercipta materi singkat yang jelas tentang asas-asas perjanjian. Tak lupa salawat dan salam beserta rahmat Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga sahabat para tabi'in dan tabi'in. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.